Halo guys, balik lagi ke channelnya Mimin. Seperti biasa, subscribe dulu, baru kita lanjut ke videonya. Ini dia. Nah, karena kejadian itu guys, Jukyung malu banget sama Suho ya kan. Akhirnya dia langsung pulang sama ayahnya. Memang lah ya, kelakuannya Jukyung ada-ada aja. Nah, setelah itu sampai di rumah, Jukyung dan juga Suho langsung teleponan dong. Dan mereka bilang kangen-kangenan lah, baru juga jumpa tadi. Memang lah ya, remaja yang baru dimabuk cinta seperti begitulah ya guys ya. Padahal baru jumpa udah kangen aja. Nah, besok paginya Jukyung akhirnya memberanikan diri untuk memberitahukan kepada Sujin tentang hubungannya bersama Suho. Tapi si Sujin udah tahu kan, dan dia langsung memotong pembicaraan Jukyung dan mengalihkan pembicaraan tentang dirinya. Nah, kemudian di sela-sela pembicaraan mereka berdua, si Sujin ini bilang ke Jukyung kalau dia menyukai si Suho. Si Jukyung langsung kaget mendengar pernyataannya si Sujin. Nah, setelah itu si Jukyung pun mengakui kalau dia sudah berkencan dengan Suho. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka berdua, dan Sujin pun mengatakan pada Jukyung bahwa mereka tidak akan pernah berteman lagi. Dan si Sujin pun memulai dramanya guys. Dan inilah yang ditunggu-tunggu oleh kalian yang banyak banget ditanya di kolom komentar, mana sih momen Suho dan Jukyung putus. Nah, disinilah momennya guys. Jadi pada saat Suho mengetahui hal itu, dia langsung mengatakan pada Jukyung bahwa hubungan mereka harus berakhir sampai di situ guys. Jukyung pun yang nggak tahu apa-apa, dia langsung kaget banget mendengar pernyataan Suho. Dan ternyata kita kena prank guys. Itu ternyata cuma hayalan si Jukyung aja. Jadi fix mereka masih pacaran ya guys. Tapi hayalan Jukyung itu kayaknya bakal jadi kenyataan. Bukan putusnya ya, tapi mengenai si Sujin. Setelah pulang sekolah, Sujin ngajak Jukyung untuk belanja gitu guys. Ternyata si Sujin membelikan topi untuk si Suho, dan dia juga di situ mengakui perasaannya kepada Suho. Si Jukyung yang udah awkward banget, dia nggak tahu mau ngomong apa, dia cuma diem cengengesan gitu aja loh. Aduh. Dan di sini muka ularnya si Sujin sudah kelihatan banget guys. Terus singkat cerita nih guys, si Suho dan juga Seojun itu berkunjung ke rumahnya Jukyung, dimana Suho itu emang kebetulan datang ke rumah Jukyung, sedangkan Seojun itu pulang kerja bareng si Jukyung, dan mereka datang ke rumahnya gitu loh guys. Dan akhirnya mereka bertemu di sana dan terjadilah battle antara Seojun dan juga Suho, karena mamanya Jukyung bilang bahwa makanan siapa yang paling enak, itulah yang akan direstui oleh emaknya Jukyung. Sumpah ada-ada aja sini. Nah, di sela-sela mereka lagi buat kue itu, Suho mampir ke kamarnya Jukyung, dan di sana Jukyung menjelaskan semuanya kepada Suho. Dan untungnya si Suho mau paham, dan dia bilang ke Jukyung untuk tidak berbohong lagi lain kali sama dia. Nah, pas lagi lihat-lihat foto masa kecilnya Jukyung, si Suho ini teringat kayaknya dia pernah jumpa dengan anak kecil itu. Awalnya dia mau bilang sama si Jukyung, tapi dia mengurungkan niatnya. Nah, pada saat si Suho lagi mau ngambil satu foto Jukyung waktu kecil, terjadilah hal yang diinginkan oleh para penonton drama Korea ya kan. Tapi gagal lagi guys. Siapa lagi kalau bukan bapaknya Jukyung yang menggagalkan. Baiklah ya, mungkin belum saatnya guys. Semoga di episode mendatang ya. Dan setelah itu, Seojun dan juga Suho malah gelut berdua sampai jatuh dari tangga gitu loh. Nah, akhirnya orang tua Jukyung ngelihat hal itu dan kena hukumlah mereka berdua sama emaknya Jukyung. Hukumannya apalagi kalau bukan mereka saling motong kuku gantian gitu, dan mengatakan kalau aku menyayangi ataupun sarangnya. Aduh, sumpah ini kocak banget sih. Pokoknya emaknya Jukyung terdabes deh pokoknya ngasih hukuman. Ada-ada aja ya kan. Nah, setelah itu guys, Suho pun kembali teringat kalau cewek masa kecil yang dia temuin itu di toko komik itu benar-benar Jukyung, setelah dia memperhatikan foto yang diambil di kamarnya Jukyung sebelumnya. Wah, dia nggak nyangka banget kalau anak kecil yang dia temui itu besarnya adalah Jukyung sendiri. Emang jodoh nggak akan kemana kok, ya kan? Oke, besok paginya guys, fans-fansnya si Seojun itu berulah di mana mereka itu memamerkan foto-foto pemotretannya Jukyung dan juga Seojun di sekolah, dan semua orang mengira mereka itu berpacaran. Dan Taehoon pun memberitahukan hal itu kepada Suho, dan Suho pasti dong dia emosi banget ngelihat hal itu. Nah, setelah itu dia langsung ngajak Jukyung untuk mengobrol berdua di atap sekolah mereka. Dan ya, karena mereka sama-sama emosi, ujung-ujungnya nggak jumpa dong penyelesaian permasalahannya, tapi malah mereka berdua semakin
rumit permasalahannya dan malah makin berantem gitu loh. Kemudian si ular Sujin itu nggak tahu kenapa nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada apa-apa, tiba-tiba aja nyelonong datang ke rumahnya Suho. Dan kebetulan waktu itu si Jukyung nelpon ke handphonenya Suho pada saat Suho lagi ngambil minum sama si Sujin ini. Terus si Sujin malah angkat teleponnya dan Jukyung kaget, loh kok yang angkat cewek, dan itu suaranya Sujin. Karena sebelumnya si Sujin ini udah pamer ke Jukyung dan Suah kalau dia bakal jalan sama Suho. Padahal kan Suho nggak ada janji sama dia, tapi dia sendiri yang berhayal. Dan pada saat dia menyatakan perasaannya kepada Suho, si Suho langsung nolak dia mentah-mentah dengan bilang kalau dia udah punya pacar. Makanya Sujin sadar diri ya. Dasar ular nih orang. Maaf, Mimin agak emosi ya. Nggak sampai di situ, si Sujin pun sok-sokan posting foto lukisan di kamar Suho pakai caption yang gitulah ya, dan Jukyung pun ngelihat hal itu. Nah, pada saat Suho nelpon Jukyung mau menjelaskan dan menyelesaikan permasalahan mereka, si Jukyung udah kelanjur bad mood dan gak mau ngomong sama Suho. Dan kesalahpahaman mereka pun terus berlanjut sampai Suho pun besoknya salah paham lagi sama Jukyung dan juga Seojun yang dia lihat bekerja bareng. Dan ya, mereka terus aja kayak gitu, nggak selesai masalahnya. Intinya sih menurut Mimin ya, harus ada keterbukaan dalam suatu hubungan. Kalau nggak ada, ya kayak mereka ini nggak akan pernah selesai masalahnya guys. Gitu aja terus sampai Anggun jadi duta sampo lain. Oke guys, singkat cerita lagi, kakaknya Jukyung pergi menemui ayahnya Suho untuk membahas mengenai lagu yang tiba-tiba aja diputarkan oleh ayahnya Suho, lagu si Soyeon itulah teman-teman. Dan di sini juga kakaknya Jukyung itu ngebahas mengenai tentang kasusnya Soyeon yang sebenarnya itu difitnah ataupun dimanfaatkan oleh ayahnya Suho untuk menutupi kasusnya sendiri. Dan kakak Jukyung emosi banget mengenai hal itu guys. Dan kemudian ternyata Suho sudah di depan pintu mendengarkan semua percakapan kakaknya Jukyung dan juga ayahnya. Setelah itu Suho langsung pergi dari sana sambil pucat gitu guys. Dan juga Seojun juga sebenarnya menuju ke tempat ayahnya Suho karena dia juga mendengarkan lagu yang diputarkan tiba-tiba tanpa persetujuan gitu guys. Pas mereka papasan di jalan, si Suho terlihat pucat dan dia langsung pergi meninggalkan si Seojun, dan Seojun langsung ngejar Suho karena Suho itu mau ketabrak guys. Dan alhasil mereka berdua malah ketabrak dan terpental. Dan inilah ending scene dari drama ini guys. Aduh, gimanakah nasib mereka berdua? Kita tunggu aja kelanjutan kisahnya di episode 11 minggu depan. Thank you for watching, see you on next video. Bye bye.